kekuasaan Fir'aun, tokoh paling kejam, biadab, raja tega, dan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, yakni Fir'aun. Ini cerita ini sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Ya beda jauh dong. Masa Pak Jokowi kemudian disamakan sama Fir'aun? Fir'aun itu apa dosa terbesarnya? Pertama, dia ngaku Tuhan. Pernah nggak dengar Pak Jokowi ngaku Tuhan? Nggak pernah kan? Malah kalem Pak Jokowi, dihina-hina orang yang nggak apa-apa toh. Di Indonesia ada presidennya nggak? Presiden Indonesia kayak apa? Fir'aun. Dan presidennya tenggelam. Fir'aun nggak bisa kalahkan, tenggelam lawan Musa. Saya lihat seluruh agenda rezim Jokowi sejak jadi presiden sampai sekarang, selama 7 tahun, makin kelihatan jelas. Omongannya di kutub utara, ya, kenyataannya di kutub selatan. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladeni. Karena itu sekarang sudah terjadi ramalan saya itu, saya juga mengatakan people power. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Fair, ya, terbuka, dan saya pikir ya kita ikuti aja pemilu ini. Jadi bukan dengan people power. People power itu ya dengan voting, dengan pemungutan suara. Itulah people power. Fir'aun itu paling benci kalau melihat ada dissenting opinion, pendapat berbeda di kalangan rakyatnya. Fir'aun nggak bisa kalahkan, tenggelam lawan Musa. Allahu Akbar semua. Allahu Akbar. Presiden. Nah, ini sebetulnya framing narasi begini sudah merupakan cara-cara yang lebih sedeng lagi. Ini memang bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mabok agama gitu. Dikesankan pemerintah sekarang seperti Fir'aun. Jadi orang-orang yang menentang kepada pemerintah tersebut, melawan pemerintah, dipersonifikasikan seperti Nabi Musa. Enak aja ya. Saya kadang geli betul ini ya. Dia sedang ngayal apa sedang apa kira-kira? Fir'aun memecah belah penduduknya dengan menindas sebagian rakyatnya, menyembelih bayi laki-laki. Awan dihina orang, disembelihnya, jangan macam-macam. Lihatlah penguasa-penguasa zolim, penguasa-penguasa yang rata-rata ngikuti cara Fir'aun, berlaku sewenang-wenang, menindas, memecah belah, bahkan tentaranya itu dan polisinya sombong-sombong. Sekali lagi ini betul-betul framing narasi yang sangat menyesatkan. Ini saya ingin tegaskan kepada Anda semua, kalau ada selepel ustadz atau selepel kiai, penceramah, orang ngomong agama, membangun sebuah narasi pemerintah sekarang itu Fir'aun dan yang menentang pemerintah dan Nabi Musa, saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia sedang memfitnah sebetulnya. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, ya kita ambil saja pesan moralnya. Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya licik. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang, si Tamrin sama Yusuf Amir Faisal. Ini Pak Amin bagaimana? Wah, Pak Amin langsung ketok palu, sah. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal, tidak ada syarat-syarat. Tidak persoalan sakit hati, tidak sakit hati. Tapi itulah satu fakta. Dan saya sudah mengatakan nih, Pak Amin tidak fair. Dan sampai hari ini Pak Amin Rais tidak pernah membantahnya. Kalau yang saya katakan tidak benar, saya yakin Pak Amin sudah lama membantahnya. Tapi kalau beliau membantahnya, beliau akan saya ajak ke gedung MPR. Ayo kita buka arsip sidang MPR tahun 1999. Rezim-rezim sebelum Pak Jokowi itu juga suhunya mirip. Cuma Pak Jokowi memang lebih parah. Mohon maaf ya Pak Jokowi, Anda memang lebih parah. Tapi lebih parah anaknya Amin Rais yang perempuan. Dia bilang ini adalah Cut Nyak-Dien. Beliau buat saya ada Cut Nyak-Dien Masati. Kartini Masati. Taunya. Pening aku tante. Pening aku tante. Mantan Ketua MPR RI, Amin Rais, sepertinya ingin memperkeruh keadaan dengan menunggangi pernyataan budayawan Cak Nun. Cak Nun sendiri telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Di pelajaran pertama saya sendiri, yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup. Jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus bijaksana, ucap Cak Nun.
Saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa. Saya sendiri melanggar itu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga dan sama termasuk Sabran. Saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk dilakukan, pungkas Cak Nun. Tetapi dasar Amin Rais, apapun dilakukan demi menyerang pemerintahan Jokowi. Amin Rais kemudian menceritakan berbagai macam kejahatan Fir'aun dan para pengikutnya pada zaman jahiliyah. Lalu pendiri Partai Amanat Nasional alias PAN ini menghubungkan dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Fir'aun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyat sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi. Nah, para penyihir ini menjadi penjilat dan buzzer murahan itu dikisahkan dalam Al-Quran, ujar Amin Rais pada Jumat 20 Januari 2023. Ini menceritakan sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubungan dengan kekuasaan yang absolut. Menjilat, kemudian meminta imbalan kalau kami nanti bisa menangkan peperangan atau konflik, atau pertarungan antara Paduka, Bapak Kaisar, atau Bapak Raja, atau Bapak Presiden, dan lain-lainnya. Apa kira-kira imbalannya? Ya tadi itu, jadikan all the president man, lanjutnya. Nah, kira-kira mereka akan dapat berseliweran di istana, dibeli harga dirinya oleh Korun waktu itu, dan hidupnya nista sepanjang masa, papar Amin Rais. Selain itu, Amin Rais mengisahkan bahwa selama masa kejayaan Fir'aun, ia dibantu oleh beberapa penasehat. Ada elit politik dalam hal ini Fir'aun sendiri, elit ekonomi yakni Korun yang saking kayanya kunci gudang kekayaannya di bawah 7 orang dewasa saja tidak sanggup, kata Al-Quran. Kemudian ada elit teknokratik yang dipimpin Haman, katanya. Padahal beberapa minggu yang lalu Amin Rais sempat memuji-muji Presiden Jokowi. Sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais berubah saat partainya lolos menjadi peserta pemilu 2024. Pujian itu dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang menjadi andil utama untuk kelolosan partainya. Padahal sebelum lolos, Amin menduga ada pihak yang menjegal partainya agar tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024. Namun saat Partai Umat akhirnya lolos, Amin pun menyatakan memaafkan pihak-pihak yang menjegal, ada ataupun tidak. Ada atau tidak, pihak yang berupaya menjegal kita maafkan, ujar Amin di kantor Komisi Pemilihan Umum di Menteng, Jakarta pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Saat partainya diloloskan, Amin memuji Presiden Joko Widodo akan menjadi guru bangsa setelah masa jabatannya sebagai presiden habis di tahun depan. Pujian ini dilontarkan bersama dengan pesannya kepada Jokowi terkait Pilpres 2024. Ia juga meminta Jokowi tidak tergoda dengan tawaran penambahan masa jabatan presiden yang digaungkan sebelah pihak. Tolong Presiden Jokowi, bayang-bayang untuk menambah 2 tahun atau 3 tahun masa jabatan itu, tolong dilupakan, ujar Amin saat ditemui di kantor KPU. Jadi insya Allah kita mendukung, mudah-mudahan presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi itu, tanggal 20 Oktober 2024 sudah selesai alias purna tugas. Insya Allah menjadi guru bangsa dan seterusnya, papar Amin Rais. Kembali ke soal Jokowi Fir'aun, bukan kali ini saja Amin Rais menyamakan pemerintahan Jokowi dengan Fir'aun. Pada tahun 2020 lalu, pernyataan pendiri Partai Umat Amin Rais yang menuding pemerintahan menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktivitas Front Pembela Islam atau FPI dinilai mengada-ada. Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPR RI Maman Imanul Haq di Jakarta menegaskan bahwa pemerintah membubarkan FPI dengan dasar kuat dan sesuai dengan undang-undang. Untuk diketahui, Amin Rais menilai bahwa pembubaran FPI sebuah langkah politik yang menghabisi demokrasi. Amin mengingatkan perihal kepemimpinan Fir'aun kepada Presiden Joko Widodo.
di mana gayanya dalam memimpin sangat ganas dan zalim. Amin pun yakin layaknya Fir'aun, kezaliman pemerintahan saat ini akan mendapatkan balasan. Pendapat Amin Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak tepat, kata Maman Imanul Haq. Maman mengatakan bahwa demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik, akan tetapi harus pula belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah. Menurut dia, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif akan berujung pada kekerasan dan perang. Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam, katanya mengingatkan. Ia berpendapat bahwa kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional. Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan, ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu. Untuk diketahui, pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI. Organisasi yang dipimpin Rizik Syihab ini tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi syarat keterangan terdaftar atau SKT sebagai ormas. Selain itu, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum, tercatat 35 anggota atau pengurus FPI terlibat terorisme, dan sebanyak 206 anggota FPI terlibat tindak pidana umum lainnya. Anggota FPI juga sering meresahkan dengan melakukan razia kegiatan yang semestinya dilakukan petugas pemerintah.